Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan submateri yang kemarin. Kalau kemarin itu kita membahas tentang getaran, sekarang kita akan membahas tentang gelombang. Oke, kita lanjutkan ya. Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran ini sebenarnya adalah berupa energi, gitu. Energinya seperti apa? Energi yang berupa usikan atau gangguan gitu. Jadi kalau misalnya muncul nih getaran muncul dari mana sih? Karena diberi gangguan atau usikan. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi ingat ya, gelombang itu berupa getaran. Nah, getaran itu berupa energi gitu. Energinya berupa gangguan atau usikan. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apakah astronot di bulan dapat mendengarkan bunyi? Apa alasannya? Nah, coba simpan jawaban kalian. Nanti kita bahas dulu tentang macam-macam gelombang. Gelombang berdasarkan energinya. Ada dua, gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Gitu. Contohnya gelombang radio, gelombang cahaya. Gelombang mekanik, gelombang yang memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contohnya gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air. Ibu tanya, zat perantara itu apa? Zat perantara itu ya berupa zat. Misalnya zat padat, zat cair, dan gas. Kalau gelombang radio dan gelombang cahaya itu tidak memerlukan zat perantara. Jadi dia tidak perlu tuh ada perantara padat, cair, atau gas gitu. Gelombang mekanik, nih misalnya contohnya gelombang bunyi. Dia memerlukan zat perantara. Kalau gelombang bunyi nih kalian mendengarkan suara, itu zat perantaranya apa? Udara. Nah, kalau gelombang tali zat perantaranya apa? Ya tali itu sendiri. Berarti zat apa? Zat padat. Kalau gelombang air, ya berarti zat perantaranya adalah air, yaitu zat cair. Gitu ya. Berarti intinya gelombang mekanik memerlukan zat perantara, gelombang elektromagnetik tidak memerlukan zat perantara. Nah, kita bisa jawab nih. Apakah astronot di bulan dapat mendengarkan bunyi? Tadi gelombang bunyi itu gelombang apa? Mekanik yang memerlukan zat perantara. Gelombang bunyi zat perantaranya adalah udara. Apakah di luar angkasa memiliki udara? Tidak, gitu. Jadi tidak ada zat perantara nih, tidak ada udaranya. Nah, bunyinya mau lewat gimana? Gitu. Jadi astronot tidak dapat mendengarkan bunyi karena bunyi itu termasuk gelombang mekanik yang memerlukan zat perantara, yaitu udara. Sementara di luar angkasa tidak memiliki udara. Gitu ya, paham? Nah, lanjut, macam-macam gelombang berdasarkan getarnya. Nah, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Arah rambatnya kemana? Arah getarnya kemana? Kalau misalnya arah rambatnya itu ke depan, ke belakang, arah getarnya itu ke atas dan ke bawah. Gitu ya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatannya. Kalau arah rambatannya depan belakang, arah getarnya juga depan belakang. Nah, ini contoh gelombang transversal. Gelombang transversal tadi apa? Gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Oke. Satu panjang gelombang sama dengan satu bukit dan satu lembah. Nah, kita harus tahu dulu nih istilah-istilahnya ya. Amplitudo. Amplitudo itu lambangnya A besar, adalah simpangan terbesar dari gelombang. Yang mana sih? Maaf. Yang mana sih amplitudo?
Nih, itu amplitudo ya. Jadi kan gelombangnya itu yang paling besar tingginya itu dari B aksen ke B, gitu ya. Nah, dari B aksen ke B itu adalah amplitudo karena simpangannya paling besar, gitu ya. Kalau ada lagi nih amplitudo yang di bawahnya yang nilainya negatif, yaitu dari D aksen sampai D, gitu ya. Berarti amplitudo tuh yang ini. Coba kalau misalnya di sini ibu taruh nih nilainya itu adalah 2. Berarti amplitudonya berapa? Amplitudonya ya 2. Kayak gitu ya. Jadi langsung aja. Terus kalau misalnya nih ibu taruh bentar ya. Misalnya ibu taruh di sini 4. Berapa amplitudonya? Ya 4 gitu ya. Jadi langsung aja gitu. Karena amplitudo adalah simpangan terbesar. Lanjut, D dan H adalah dasar gelombang. Kalau dasar berarti di bawah ya. Berarti yang paling bawah aja nih. D dan H merupakan dasar gelombang. B yang paling atas, B dan F merupakan puncak gelombang. Puncak itu paling tinggi ya. Puncak gelombang. Nah, lengkungan A, B, C merupakan bukit. Di sini merupakan bukit ABC. ABC merupakan bukit dan lengkungan C, D, E merupakan lembah. Lembah yang di bawah, bukit yang di atas. Paham? Nah, satu panjang gelombang sama dengan satu bukit dan satu lembah. Jadi digabung ya. Satu bukit plus satu lembah. Berarti satu panjang gelombang itu dari sini, ini di ujungnya ya, sampai sini. Ini kan satu bukit, satu lembah. Paham? Itu satu panjang gelombang. Ada lagi nih. Kalau misalnya dia dimulai dari sini, dari puncak, berarti satu gelombang kemana? Dari puncak ketemu puncak juga. Itu satu gelombang. Paham nggak? Atau dasar gelombang, misalnya dari dasar gelombang nih dihitungnya. Ketemu dasar gelombang lagi. Itu merupakan satu gelombang. Paham nggak? Dengan kata lain, setiap lengkungan ini dari A ke B itu nilainya 1/4. Dari B ke C juga 1/4. Atau 1/4 itu berapa? 0,25 ya. Berarti dari A ke B 0,25. Dari B ke C juga 0,25. 0,25 tambah 0,25 berapa? 0,5. Ya. Berarti dari A sampai C nilainya 0,5. Dari C ke D 0,25 juga kan? Berarti 0,5 ditambah 0,25 berapa? 0,75. Dari D ke E 0,25 juga kan? Berarti digabung nih. 0,75 ditambah 0,25 berapa? 1. Gitu ya. Jadi kalian bisa hitung, jadi lengkungan ini itu nilainya 0,25. Setiap lengkungan. Jadi tinggal kalian tambah-tambahin aja. Oke, kalau kalian tidak ingat. Paham sampai sini? Lanjut. Gelombang longitudinal. Dia itu kalau tadi kan kalau gelombang transversal itu bukit lembah. Kalau gelombang longitudinal rapatan dan renggangan. Rapatan itu yang rapat-rapat. Kalau renggangan itu yang renggang-renggang. Pasti. Kalau gelombang longitudinal itu arah rambat. Itu sejajar dengan arah getarnya. Terus satu panjang gelombang tuh kayak gimana sih? Satu panjang gelombang itu sama ya, konsepnya sama,
yaitu satu rapatan sama satu renggangan. Ini satu panjang gelombang. Atau di sini nih tengah-tengah nih rapatan, ini tengah-tengahnya, ketemu tengah-tengahnya rapatan lagi. Itu juga merupakan satu gelombang. Oke? Atau satu renggangan, tengah-tengah renggangan, maaf, bertemu tengah-tengah renggangan lagi. Itu juga merupakan satu gelombang. Paham nggak? Jadi sama aja ya. Kayak gitu. Oh iya, panjang gelombang itu dilambangkan dengan apa sih? Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Lambda tuh yang mana? Ini lambda. Ya, berarti panjang gelombang lambangnya adalah lambda. Oke. Ingat ya. Lanjut, sebutkan besaran-besaran gelombang mekanik. Ada panjang gelombang, amplitudo, cepat rambat gelombang, frekuensi, periode, dan energi gelombang. Nah, periode sama frekuensi itu rumusnya sama aja dengan getaran ya. Bedanya ya diganti getaran menjadi gelombang. Periode gelombang itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang. Kalau frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 sekon. Rumusnya sama aja. Oke? Tahu ya bedanya kenapa ini T besar sama dengan T kecil per N, sementara di sini T besar sama dengan 1/F. Jadi ada dua ya, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Sama juga frekuensi juga, ya, ada dua. Oke, paham penggunaannya? Nanti ya. Lanjut, contoh soal. Periode sebuah gelombang adalah 0,025 sekon. Berarti ini apanya? T besar. Berapakah frekuensi gelombang? Berapa gelombang yang terjadi dalam 10 sekon? Berarti yang ditanya adalah frekuensi. Nah, lihat di sini. Sudah diketahui periode. Berarti frekuensi sama dengan 1/T. Langsung aja. Nggak usah N per T lagi. 1/T 1/0,025. Oke? Berapakah frekuensinya? Nah, berapa gelombang yang terjadi dalam 10 sekon? Pakai rumus apa? Berapa gelombang yang terjadi dalam 10 sekon? Bisa pakai rumus frekuensi, bisa pakai rumus periode gitu. Seperti ini. Nah, ya, tadi 1/0,025 sama dengan 40 Hz. Yang ditanya kedua adalah berapa gelombang. Kalau berapa gelombang adalah jumlah gelombang. Berarti N kecil. N kecil itu jumlah gelombang. Nah, bisa pakai rumus frekuensi, bisa pakai rumus periode. Karena dua-duanya sudah diketahui. Nah, sekarang kita pakai frekuensi dulu. Frekuensi sama dengan N per T. Ya. N-nya pindah ruas sama dengan F kali T. F-nya berapa? Udah diketahui ya, 40 Hz. T kecilnya 10 sekon. 40 kali 10, 400 buah gelombang. Paham nggak? Coba kalau misalnya pakai rumus periode. Periode sama dengan T kecil per N kecil, gitu ya. Terus tinggal pindah ruas kan? Tinggal kali silang, pindahin N-nya, pindahin ke atas. T kecil sama dengan T kecil per T besar, gitu ya. Nah, N kecil sama dengan T kecilnya berapa? 10. T besarnya berapa? 0, ini ya. 0,025. Hasilnya berapa?
400 gelombang. Sama aja kan? Nah gitu, jadi kalau nyari jumlah gelombang kalian bisa pakai rumus frekuensi atau periode jika frekuensi dan periodenya sudah diketahui. Gitu. Lanjut, panjang gelombang. Panjang satu gelombang atau panjang gelombang itu lambangnya adalah lambda. Ini namanya lambda ya. Adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Paham ya? Panjang gelombang itu satuannya meter. Jarak gelombang juga satuannya meter. Lambat gelombang. Cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap satuan waktu. Cepat lambat itu sama aja kayak kecepatan. Nah, jarak itu kan S. Setiap satuan waktu itu T. Jadi sama aja kayak V sama dengan S per T. Ingat rumus GLB? Nah, V sama dengan S per T. Ini rumus yang paling umum. Tinggal diganti V-nya itu tetap karena kecepatan, ini cepat lambat, tetap lambangnya V. Jarak diganti dengan lambda karena jarak di sini adalah jarak gelombang atau panjang gelombang, ya. Dibagi T. T-nya di sini, T-nya periode. Diganti ya. Jadi waktu biasa diganti periode. Oke. Nah, jadi rumusnya dari cepat lambat gelombang adalah lambda per T. Yang ini. Oke. Kan sebelumnya Ibu bilang periode itu berbanding terbalik dengan frekuensi, ya kan? Nah, berarti kalau periode itu rumusnya di bawah, frekuensi diganti jadi rumusnya di atas. Paham nggak? Berarti kalau periode itu kan V sama dengan lambda per T. Dibagikan. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai frekuensi, berarti V sama dengan lambda dikali F. Paham ya? Nah, cepat lambat gelombang itu satuannya sama, meter per sekon. Periode satuannya sama, sekon. Panjang gelombang, meter. Frekuensi, hertz. Paham? Jadi ini, kedua ini adalah rumus cepat lambat gelombang. Tergantung diketahuinya yang mana, frekuensi kah atau periode. Perbedaan cepat lambat gelombang terhadap perubahan atau perbedaan suhu udara. Nah, di sini ini adalah persamaannya terhadap perubahan suhu udara. V-nya cepat lambat pada suhu tertentu. V0 adalah cepat lambat pada suhu 0 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi berapa nih kecepatan pada saat 0 derajat Celcius? Nanti tinggal dimasukkan ke V0 ini. T-nya, T di sini adalah suhu tersebut. Gitu ya. Ini 0,6 itu adalah ketetapan ya. Nah, kita lanjut dulu contoh soalnya. Sebuah gelombang merambat di udara dengan kecepatan 360 meter per sekon. Berarti itu adalah cepat lambat gelombang, V. Jika panjang gelombang bunyi adalah 25 cm, berarti harus diubah ke meter. Oke? Berarti ini V, ini panjang gelombang. Ditanyakan adalah hitung frekuensinya. Berarti pakai rumus yang ada frekuensi, yaitu V sama dengan lambda dikali F. Oke? Tinggal pindah ruas. F sama dengan lambdanya pindahin ke bawah. V per lambda. Masukin deh V-nya 360. Lambdanya yang meter ya, 0,25. 360 dibagi 0,25 adalah 1440 Hz. Paham nggak? Gitu ya? Simple ya? Insya Allah. Belajar lagi. Nah, lanjut. Contoh soal keempat. Gelombang bunyi dengan frekuensi 5 kHz. Nah, frekuensi itu satuannya adalah hertz. Nah, kalau di soal 5 kHz berarti harus diubah ke hertz. Sama aja kayak
kilometer ke meter. Kilometer ke meter dikali 1000. Berarti kilohertz ke hertz juga dikali 1000. 5 dikali 1000 adalah 5000. Gitu ya. Jadi frekuensinya 5000 hertz. Merambat di udara bersuhu 30 derajat Celcius. Jika cepat rambat bunyi di udara pada suhu 0 derajat Celcius adalah 330 meter per second, tentukan cepat rambat bunyi. Nah, cepat rambat bunyi di sini adalah cepat rambat bunyi akibat perbedaan suhu, ya kan? Karena di sini menyebutkan suhu. Dan kedua adalah tentukan panjang gelombang bunyi. Coba kita lihat. Nah, rumus untuk cepat rambat bunyi akibat perbedaan suhu itu adalah V sama dengan V0 ditambah 0,6 dikali T. V0-nya yang mana? V berarti cepat rambat kan? 0 berarti V0 itu adalah cepat rambat pada suhu 0 derajat Celcius. Adalah 330. Masukin. Ditambah 0,6. 0,6 ketetapannya dikali 30. 30 dari mana? Di sini kan perbedaan suhu, berarti T-nya itu adalah suhu. Suhunya suhu berapa? 30 derajat Celcius. Oke, gimana cara ngitungnya? Dikali dulu baru dijumlah. 0,6 dikali 30? 18. Berarti 330 ditambah 18, 348 meter per sekon. Paham? Nah, yang kedua, panjang gelombang bunyi. Panjang gelombang itu lambangnya lambda. Pakai rumus apa? Karena di sini yang diketahuinya frekuensi, berarti pakai rumus cepat rambat bunyi, cepat rambat gelombang yang ada frekuensinya. Berarti V sama dengan lambda dikali F. Karena yang ditanya lambda, berarti lambdanya pindahin ke sini. V-nya pindah ke sini per F. Udah tinggal dimasukin. V-nya 340 meter per second yang sudah kita cari. Per tadi 5 kHz, jadi Hertz berarti 5000 Hertz. 348 dibagi 5000 sama dengan 0,0696 meter. Gitu ya. Paham? Perhatikan gambar gelombang transversal di bawah ini. Cepat rambat gelombang di atas adalah cepat rambat apa tadi? V ya. Berarti yang dicari adalah V-nya. Pakai rumus apa? Lambda kali F atau lambda per T. Itu. Yang pertama kali kita cari apa? Lambdanya dulu. Ya kan? Ini rumusnya nih. Berarti yang pertama kita cari adalah lambdanya dulu. Lambda itu yang mana kalau digambar? Satuannya meter. Apakah lambda itu yang ini 2 meter? Tidak. Lambda itu adalah satu panjang gelombang ya. Jadi satu panjang gelombang apakah 2 meter satu panjang gelombang? Bukan. Berapa gelombang ini? Berapa panjang gelombang? 0,25. Ya kan? Ini 0,25 panjang gelombang. Berarti kita tinggal cari lambda sama dengan jarak 2 meter. Berarti 2 dibagi berapa panjang gelombang? 0,25. Berarti 2 dibagi 0,25 sama dengan 8 meter. Berarti panjang gelombang itu ibarat satu panjang gelombang ibaratnya dari sini sampai sini kan? Satu lembah satu bukit kan? Berarti dari satu lembah ini ke satu bukit sama dengan 8 meter. Itu baru disebut panjang gelombang. Paham ya? Nah, habis udah kita ketemu nih panjang gelombangnya, berarti kita cari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dibagi waktu. Waktunya mana ini waktu? Jadi 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 itu adalah waktunya. Jadi kalian terserah mau pakai waktu yang mana di gelombang yang mana. Misal di sini ibu mau pakai waktu 0,5.
Pada saat di 0,5 kan di sini ya. Berarti berapa gelombang? Di 0,5 ini berapa gelombang? Di sini kan? Berarti cuma sampai sini. Berapa gelombang? 0,25 gelombang. Berarti tinggal 0,25 dibagi 0,5. Berapa? 0,5 Hz. Udah deh. Panjang gelombang dapat, frekuensi dapat, tinggal dimasukin ke sini. Berarti 8 dikali 0,5 sama dengan 4 meter per sekon. Paham? Pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Nah, di sini ada dua kasus. Ada ujung terikat sama ujung bebas. Kayak gimana sih ujung terikat? Ya berarti ujungnya diikat. Nih, ujung terikat. Ujung bebas berarti dia nggak diikat gitu ya. Nah, bedanya gimana? Kalau ujung terikat, lihat pemantulan gelombangnya, dia bergerak nih. Nih. Kalau ujung terikat itu dia muncul bukit dan muncul lembah. Ya, itu bedanya. Kalau ujung bebas, dia cuman ada bukitnya aja. Jadi tidak ada lembahnya. Oke? Bedanya di situ ya. Ujung terikat itu muncul bukit dan lembah. Kalau ujung bebas berarti cuman muncul bukitnya saja. Paham? Itu adalah pemantulan gelombang setelah mengenai penghalang. Penghalang yang terikat atau penghalang yang bebas. Nah, di sini ada soal latihan. Nanti Ibu akan bahas ya soal latihannya. Kalian sudah mengerjakan sebelumnya, jadi bisa dikoreksi. Oke?